Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Karim. Bapak, Ya, silakan. ya baik. Karena Pak Elan sudah ada di tengah-tengah kita ya. Baik, kita mulai saja untuk kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat sore untuk teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul atau bertetap maya di sore hari ini melalui Google Meet ini dalam rangka melaksanakan kajian Sahih Bukhari Kitabul Ilmi terkait dengan memahami konsep ruh menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in tabi'at, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu saya persilakan kepada guru kita Bapak Dr. Ellen Sumarna, Magister Agama, untuk menyampaikan ilmunya pada sore hari ini. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan azam kita, yakni melanjutkan kajian sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Hadirin jamaah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita masuk pada bab qaulillah ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi bab tentang firman Allah Ta'ala dengan mengutip akhir sebuah ayat, yakni surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa tidak diberikan pengetahuan terkait hal itu illa qalila, kecuali sedikit. Dalam pamflet yang disampaikan hari sekalian itu terjemahan yang bebas, yakni memahami konsep ruh dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini bab yang akan kita kaji tentu berkaitan dengan itu, yakni surat Al-Isra ayat 85.
Hadirin sekalian, ini kepada mereka yang baru bergabung. Jadi kitab Sahih Bukhari ini terdiri dari beberapa kitab. Kitab di sini mungkin terjemahan dalam bahasa kitanya bab. Malah bab itu sendiri terjemahan subbab begitu. Jadi kalau di sini kita masih belajar, masih mengkaji tentang kitabul ilmi, itu maksudnya lah bab tentang ilmu. Sementara di bawah kitab itu bab qaulullah ta'ala, maksudnya subbab. Gitu, maksudnya lah subbab gitu. Jadi kita masuk pada masih tentang bab ilmu, subbabnya tentang firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hadirin sekalian, jadi bagi hadirin sekalian yang akan yang memiliki bukunya, memiliki kitab fisiknya, itu bisa dibuka jilid 1 Kitabul Ilmi, babnya bab ucapan bab firman Allah Ta'ala, yakni wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, gitu. Sementara hadisnya nomor 125 begitu. Baik hadirin sekalian, kita baca hadisnya. Nah, ini hadisnya. Jadi boleh dipoto dulu hadisnya. Nah, ini hadisnya. Nah, bagi yang akan memfoto, foto aja nih hadisnya. Nah, hadis nomor 125. Begitu. Bab tentang firman Allah Ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Nah, hadirin sekalian, dengan tidak bosan-bosan mengulang, karena insya Allah hari ini pun juga banyak yang baru bergabung. Jadi kalau kita mempelajari hadis, mengkaji hadis dengan mengkaji Al-Quran, kita berbeda. Apa bedanya? Yaitu kalau kita mempelajari Al-Quran, kita tidak dihadapkan kepada rawi dan sanad sebelum teks itu. Sementara kalau kita mempelajari hadis, itu kita dihadapkan dulu sebelum teks itu, dihadapkan dulu pada rawi dan sanad. Apa itu rawi? Rawi adalah yang meriwayatkan. Apa itu sanad? Sanad itu adalah sandaran atau rujukan. Nah, orangnya sama. Rawi itu, sanad itu, orangnya sama. Berbedanya di mana? Itu berbedanya pada alur saja. Jadi kalau kita mengurutnya dari sahabat sampai kepada mudawin itu adalah yang menyusun kitab. Dalam hal ini Imam Bukhari adalah sebagai mudawin, karena beliau yang menyusun kitab, menulis hadis ini. Nah, jadi kalau kita urut dari sahabat turun ke mudawin, itu orang-orang yang dilalui namanya rawi, dan prosesnya periwayatan gitu. Sementara kalau mengurutnya kita dari mudawin, dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah maksudnya, ya sampai kepada sahabat, maka itu adalah proses isnad atau mencari sanad, dan orang-orangnya disebut sanad, bukan rawi. Nah, gitu. Baik, kita masuk ke hadisnya. Nah, di sini ada kata-kata haddatsana, artinya telah menceritakan kepada kami. Nah, kalimat haddatsana, akhbarna atau an, itu semua adalah kalimat pertanggungjawaban dari seorang mudawin, seorang penulis kitab, penulis hadis. Nah, ketika Imam Bukhari menulis hadis ini dalam kitab Sahih Bukharinya, beliau memulainya dengan perkataan hadatsana, telah menceritakan kepada kami. Nah, di sini
Yang artinya kami itu maksudnya Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Itu Qais bin Hafsin. Nah, berarti Qais bin Hafsin adalah guru dari Imam Bukhari. Nah, Qais bin Hafsin pun juga dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, qala, dia pun berkata, apa kata beliau? Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini maksudnya adalah Qais bin Hafsin. Siapa yang menceritakan kepada Qais bin Hafsin? Yaitu Abdul Wahid. Nah, Abdul Wahid di sini adalah guru daripada Qais bin Hafsin. Nah, dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid kepada Qais bin Hafsin, maka Abdul Wahid pun mempertanggungjawabkan dengan mengatakan, haddatsana telah menceritakan kepada kami pula. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah Abdul Wahid. Nah, Abdul Wahid ini. Nah, bagaimana kata Abdul Wahid? Telah menceritakan kepada kami Al-A'mas Sulaiman bin Mihran. Nah, berarti Al-A'mas Sulaiman bin Mihran ini adalah gurunya daripada Abdul Wahid. Nah, kemudian Al-A'mas Sulaiman bin Mihran itu beliau mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Ibrahim. Dari Ibrahim. Nah, dari Ibrahim ini. Nah, Ibrahim mendapatkan dari siapa? Al-Qamah, dari sahabat Al-Qamah. Nah, tentu saja kalau sahabat jumpa dengan Rasul tadi, ya, Al-Qamah, sahabat pun juga mendapatkan dari sahabat Abdullah. Sahabat Al-Qamah mendapatkan dari sahabat Abdullah. Qala, Abdullah berkata, ini sahabat Abdullah berkata. Apa kata beliau? Nah, kata beliaunya, nah ini hadisnya berupa pemaparan atau ilustrasi dari sahabat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kata Abdullah, baina ana, saat aku ini amsi, baina ana, saat kami, tegasnya ana amsi, tegasnya saat aku berjalan, ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kharibil Madinah. Nah, ya, apa namanya, di kharibil Madinah. Jadi terjemahannya belum lengkap ya. Jadi di Madinah gitu, ya, wahwa yatakau, dia itu tengah, Nabi tadi ya, ketika berjalan di Madinah tadi, di kota Madinah, wahwa yatakau, dia tengah berpegangan atau tengah berpelekan ala asibin, pada tongkat. Asib itu tongkat yang terbuat dari pelepah kurma. Nah, gitu ya. Nabi berpegangan atau bertumpu pada tongkat dari pelepah kurma. Jadi, wahwa yatakau ala asibim ma'hu. Ma'hu itu bersamanya, ya. Nah, jadi kata siapa? Kata Abdullah, saat aku berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, sementara dia, itu Nabi, tengah bertumpu di atas tongkat dari pelepah kurma. Famaro, lantas berjalanlah atau lewatlah binafarin, sekelompok, minal Yahudi, dari kaum Yahudi. Nah, ini jadi lewatlah segolongan dari kelompok Yahudi. Faqala, dan berkata, siapa? Ba'duhum, sebagian dari mereka, li ba'din, kepada sebagian yang lain. Nah, orang Yahudi itu kemudian berkata di antara mereka, berilah bahasa kita. Ya. Apa yang dikatakan di antara mereka?
Saluhu, tanyakanlah kalian kepada dia. Salu, tanyakanlah oleh kalian kepada dia, maksudnya kepada Rasulullah. Aniruh, tentang ruh. Nah, gitu. Jadi saat mereka itu saling berkata-kata, meminta supaya ditanyakan kepada Rasulullah tentang ruh, ya. Waqala, kemudian berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka. Nah, akhirnya mengalahlah sebagian mereka untuk bertanya, ya. Nah, untuk berkata, maksudnya bukan bertanya, untuk berkata. Latas aluhu, nah, jangan tas aluhu, jangan kalian tanyakan hal itu, ya, tentang ruh tadi. Jangan ditanyakan tentang itu. Kenapa? La yaji'u fihi, seandainya la yaji'u fihi, tidak akan datang fihi penjelasan tentang itu, bisyai'in, sesuatu pun takrohunahu, kecuali kalian itu memang membencinya. Nah, gitu. Mungkin kalimatnya begini, hadirin sekalian. Ya, jangan kau tanyakan kepada Rasulullah tentang ruh itu. Sebab nanti kalau ditanyakan, khawatir jawabannya itu adalah sesuatu yang takrohunahu, kalian benci, begitu. Nah, itu jadi itu saling lempar pertanyaan, saling bertanya mereka, gitu ya. Faqala ba'duhum, namun berkata sebagian yang lain, nah, lanas alannahu, kami akan tanyakan soal itu kepadanya. Ya. Jadi yang sebagian mereka bersikeras untuk menanyakan hal itu. Jadi yang lain itu melarang untuk menanyakan karena khawatir jawabannya sesuatu yang mereka tidak suka, begitu. Nah, tetapi yang lain bersikeras, lanas alunnahu, kami akan menanyakannya. Akhirnya Fakoma berdirilah siapa? Rojulun, seseorang minhum, dari mereka, dari Yahudi. Nah, ya, berdirilah seseorang dari mereka, Fakoma, dan bertanya kepada Rasulullah, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Nah, ini Abul Qasim adalah nama kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka itu tidak menanyakan, tidak menyebut Rasulullah? Tentu tidak, karena mereka itu orang Yahudi yang bukan Muslim. Makanya memanggil Rasul itu dan kata-kata itu, ya Abul Qasim, wahai ayah Qasim. Maruhu, apa itu ruh? Nah, apa itu ruh? Nah, kata kemudian Rasulullah SAW diam. Fakultu, nah, kemudian aku berkata, bukan Rasul, ya, aku berkata, maksudnya periwayat hadis ini. Innahu, sesungguhnya beliau Rasulullah tadi, yuha, tengah diberikan wahyu ilaihi, kepadanya. Jadi diamnya Nabi itu adalah tanda bahwa beliau tengah mendapatkan wahyu. Karena Rasul tidak tahu apa itu ruh. Akhirnya kemudian Nabi diam dan turunlah wahyu berkaitan dengan ruh tadi. Fakumtu, maka aku berdiri. Setelah menunggu Rasul diam tadi sejenak, fakumtu, aku lantas berdiri, kata periwayat hadis tadi. Falamma injala'anhu, maka saat itu Rasul pun mendapatkan wahyu, selesai mendapatkan wahyu, ya. Nah, qala, dan dia berkata, apa katanya? Dalam rangka menjawab pertanyaan si Yahudi tadi, wayas alunaka. Nah, turunlah ayat ini, wayas alunaka, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad aniru, tentang ruh. Qul, katakanlah olehmu Muhammad,
aruhu, ruh itu adalah min amri Rabbi, dari urusan Tuhanku. Wa ma'utu minal ilmi, tidaklah diberikan dari ilmu tentang itu, tentang ruh tadi, illa qalilan, kecuali sedikit. Nah itu hadisnya, hadis kalian ya. Jadi ini mohon maaf terlewat ini terjemahannya, dikira tadi sudah terjemahannya baru sedikit ya. Nah ini saja, 2 kali aja kita menerjemahkan ya. Jadi langsung terjemahannya ya. Qais bin Habsin menceritakan kepada kami, yaitu kepada Bukhari, dan dia berkata, menceritakan kepada kami Abdul Wahid, dan dia berkata, Hadatsana Al-A'mas, menceritakan kepada kami Al-A'mas Sulaiman bin Mihran, an Ibrahim, diterima dari Ibrahim, an Alqamah, diterima dari Alqamah, an Abdullah, diterima dari Abdullah, qala, katanya. Nah, di hadisnya dimulai dari sini, hadis kalian. Nah, dari sini sampai sini. Nah, yang dalam tanda kurung itu ucapan beliau, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata Abdullah, saat kami tengah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, nah keadaan beliau tengah bertumpu pada tongkat dari pelepah kurma. Tiba-tiba lewatlah seseorang dari kaum, tiba-tiba lewatlah sekelompok dari kalangan Yahudi. Nah, mereka saling berkata dan mereka meminta kepada sebagian yang lain untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang ruh. Nah, tetapi mereka ada yang mau bertanya, ada yang tidak. Nah, qala ba'duhum, nah bagi mereka yang tidak mau bertanya, kekhawatirannya adalah la yaji'u fihi bi syai'in takraunahu. Nah, ya, khawatir mereka ketika ditanyakan tentang ruh itu, jawabannya adalah sesuatu yang mereka tidak menginginkannya atau membencinya, gitu ya. Nah, faqala ba'duhum, namun sebagian mereka kekeh ingin bertanya soal itu. Nah, kata mereka, lanas alannahu, pasti kami akan menanyakan hal itu. Nah, kemudian berdirilah seseorang dari kalangan mereka, dari kalangan Yahudi, untuk bertanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Qasim itu putra Rasulullah SAW. Ya Abul Qasim, wahai bapak Qasim, maruhu, apa itu ruh? Nah, mendengar pertanyaan itu, hadirin sekalian, Rasulullah SAW diam, karena beliau tidak bisa menjawab, dia diam. Nah, diamnya Rasul itu diilustrasikan oleh perawi tadi dengan mengatakan, fakultu, aku mengatakan, innahu yuha ilaih. Dia diam itu sebenarnya tengah menunggu wahyu yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Fakultu, tetapi ketika aku bangun, ya, ketika aku berdiri, falama injalla anhu, wahyu sudah selesai disampaikan. Jadi wahyu sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Gitu. Nah, qala, lantas beliau Rasulullah SAW bersabda dengan mengutip sebuah ayat, wa yas'alunaka anhu quliruhu min amri Rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Nah, jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu dari urusan Tuhanku dan tidak diberikan pengetahuan tentang ruh tadi kecuali sedikit. Nah, hadirin sekalian, kita langsung masuk ke penjelasan hadisnya. Nah,
hadis ini merupakan asbab nuzul. Asbab nuzul itu sebab turunnya wahyu. Nah, dalam hal ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 85. Nah, jadi Quran surat Al-Isra ayat 85 ya adalah turun berkenaan dengan sebab nuzul, sebab turun yang atas asbab nuzul yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa ada orang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah, kemudian mereka ingin bertanya tentang ruh kepada Rasul. Jadi sesungguhnya hati mereka itu yakin bahwa dia itu Rasulullah, begitu. Ya, yakin bahwa dia itu Rasulullah, orang Yahudi. Nah, sehingga ada perasaan ingin mendapatkan penjelasan dalam hal ini tentang ruh. Namun, sebagian mereka tidak mau bertanya. Kenapa? Sebab takut kalau jawabannya sesuatu yang mereka benci. Begitu. Nah, tetapi sebagian mereka memaksakan diri untuk bertanya, sehingga turunlah ayat yas'alunaka anir ruh dan selanjutnya, begitu. Hadirin sekalian, coba kita lihat nomor 2. Hadis ini menjelaskan, nah, jadi dari teks hadis tadi, ini hadis tadi menjelaskan tentang kebencian orang Yahudi terhadap Islam, begitu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kebencian orang Yahudi terhadap Islam, yang dalam hal ini adalah benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebencian tadi kebencian tadi itu disebabkan karena mereka takut kalau kemudian tiba-tiba wahyu turun berkaitan dengan pertanyaan tadi, turun, dan wahyu yang turun tadi takut membukakan perihal aib-aib mereka. Nah, itu kebenciannya. Jadi, ketika mereka bertanya tentang Rasulullah, nah itu mereka siap was-was atau takut. Jangan-jangan turun wahyu yang menceritakan tentang aib-aib mereka. Nah, itu yang mereka benci. Nah, karena itu hadirin sekalian, mereka itu sesungguhnya amat benci kepada Jibril yang bertugas menurunkan wahyu. Jadi kebencian mereka terhadap Jibril itu sangat besar. Kenapa? Karena Jibril yang menurunkan wahyu. Oleh karena itu, ya, arti ruh dalam hadis ini adalah malaikat Jibril, bukan ruh dalam pengertian ruh. Nah, jadi konteksnya mereka itu benci kepada Jibril, ya, sehingga ruh dalam ayat tadi dan ruh dalam hadis tadi itu artinya malaikat Jibril, begitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang yas'alunaka anir ruh tadi adalah maksudnya malaikat Jibril, ya, wajar. Seumpama dalam ayat di atas dikatakan Allah menegaskan bahwa persoalan malaikat Jibril adalah urusan Allah. Jadi penjelasan tentang ruh dalam pengertian malaikat Jibril sama min amri rabbi, ya kan kalimatnya. Dan tidak ada yang mengetahui masalah Jibril tadi tentu kecuali Allah saja, gitu. Kecuali apa yang Allah saja dan apa yang diwahyukan Allah kepada kita baru tahu bahwa itu adalah ruh dalam pengertian Jibril. Nah, itu. Nah, jadi berdasarkan teks yang ada dalam hadis tadi, maka ruh tadi artinya malaikat Jibril, begitu. Nah, hadirin sekalian, adapun ruh itu sendiri ya, sebenarnya adalah materi. Jadi ruh itu sendiri adalah materi yang berbentuk. Ya, ini coba kita lihat poin ketiga. Ruh itu adalah materi yang berbentuk. Ia memiliki tangan, ia memiliki kaki, memiliki kepala, ya. Nah, hanya tentu
pandangan kita ketika ruh itu memiliki tangan, memiliki kepala, memiliki kaki, jangan disamakan dengan kepala dan kaki kita yang terbuat dari unsur-unsur pembentuk daging dan tulang, tentu berbeda, ya. Nah, begitu. Nah, jadi tidak berarti bahwa ruh itu punya tangan, punya kaki, itu lantas ruh itu terbentuk dari dari tulang dan daging, tidak, gitu ya. Nah, tentu saja ruh tidak memiliki daging dan tidak memiliki tulang, tidak memiliki urat dan sebagainya, begitu. Nah, bahwa penjelasan tentang ruh itu adalah memiliki tangan dan sebagainya, itu kita lihat dalam tafsir At-Tabari, ya, ketika menjelaskan salah sebuah ayat, ya, dalam surat apa itu, An-Naba, ya. Ini saya kutip dari tafsir surat At-Tabari. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Aruhu jundun. Ruh itu ibarat tentara. Min junudillah, dari sekian tentara-tentara Allah. Nah, jadi ruh itu adalah tentara dari sekian tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat ya, tentara Allah itu kan banyak. Ada angin, ada ada ya, semua di alam semesta itu semua tentara-tentara Allah, begitu ya. Nah, tentara-tentara Allah. Nah, ruh itu sendiri adalah tentara Allah. Namun mereka itu laisu bimalaikah. Mereka bukan malaikat. Jadi beda kan ya, ruh itu tentara Allah dan tentu bukan malaikat, ya. Lahum, mereka itu ru'usun, memiliki kepala-kepala, ya. Kemudian wa aidin, memiliki tangan, wa arjulun, memiliki kaki-kaki juga, gitu ya. Nah, kemudian nyambung ke thumma qara'a, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan salah sebuah ayat, yaitu surat An-Naba. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu soffa. Ya, jadi yauma, pada hari yaqumu aruhu, pada hari tegaknya ruh, wal malaikatu, demikian juga para malaikat, soffan, dengan bersaf-saf. Nah, beliau bersabda, haula'i jundun wa haula'i jundun. Nah, gitu ya. Mereka itu semua adalah tentara-tentara, gitu. Nah, ini dasarnya bahwa ruh itu adalah memiliki tangan dan kaki, ya, memiliki kepala, begitu. Hanya tentu berbeda dengan kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita telah terbentuk dari tulang dan daging, dari urat-urat dan sebagainya. Ruh tidak demikian. Walaupun ruh itu memiliki kepala dan sebagainya, tapi tentu tidak sama dengan kita, bertulang, berdaging, tidak. Gitu. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat poin nomor 4. Ruh itu sendiri adalah sebuah kesadaran. Nah, jadi kalau tadi kita mendefinisikan ruh itu, coba kita lihat, ruh itu adalah materi yang berbentuk. Ruh itu adalah materi yang berbentuk, yang memiliki tangan, kepala, dan kaki. Pada sisi lain, dari kalian, ruh itu sendiri adalah sebuah kesadaran. Ruh itu sendiri adalah sebuah kesadaran yang membedakan secara langsung antara kita manusia dan hewan. Gitu. Jadi pembedanya antara kita dengan hewan itu adalah ruhnya tadi. Begitu.
Nah, hadirin sekalian, kenapa begitu? Karena coba kita lihat perkembangannya, ya, perkembangannya ketika seorang ibu mengandung kita, ya, seorang ibu mengandung bayi, coba kita sejajarkan dengan seekor binatang yang tengah mengandung juga, gitu ya. Nah, sama, dimulai dari pembuahan, sama prosesnya. Dimulai dari pembuahan kemudian berkembang menjadi zigot dan sebagainya. Nah, ada yang berbeda saat pada usia tertentu. Ya. Nah, pada usia tertentu sekitar 40 harian itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, nafakhtu min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Wa nafakhtu min ruhi. Aku tiupkan kepadanya itu ruhku. Sehingga kemudian dengan ruh itu jadilah bayi yang ada dalam kandungan itu menjadi makhluk lain yang berbeda dengan makhluk lainnya. Jadi awal perkembangan dari antara seorang ibu dengan seekor binatang yang mengandung tadi sama, tetapi pada usia 40 harian kemudian dibedakan, dicabangkan bahwa ini manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya karena ada ruh yang ditiupkan kepadanya. Sementara binatang terus lurus, ya, sampai kemudian mendapati ajal, begitu. Tetapi manusia dari percabangan tadi ada dua sisi. Pertama disebut manusia karena masuk kepadanya ruh. Disebut binatang karena sama dengan binatang lurus terus berkembang ke atas sampai menjelang sampai kematiannya. Ya. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu manusia dan binatang dibedakan dari ruhnya. Dan ruh itu sendiri artinya sebuah kesadaran. Begitu. Nah, hadirin sekalian, ruh itu sendiri adalah kesadaran yang apabila ia tertindih dengan alam duniawi, ya. Jadi ruh itu sendiri adalah sebuah kesadaran yang apabila dia tertindih dengan alam materi duniawi, gitu, maka dia tidak bisa optimal dalam mencerap ilmu Allah. Nah, ini kita sudah mulai pada kemampuan mencerap ilmu Allah tadi. Ya, kalau binatang nggak bisa. Kalau binatang kan nggak bisa mencerap ilmu Allah. Dia hidup dengan insting saja, begitu biasa. Dia hidup dengan insting saja seperti biasa, begitu. Tetapi manusia dengan ruh yang ada pada dirinya itu, ya, dia bisa memiliki kesadaran untuk mencerap ilmu Allah. Hanya persoalannya, di sini persoalannya, ketika ruh itu tertindih oleh kepentingan duniawi, itu masalahnya. Sehingga ruh itu kemudian tumpul dan tidak mampu lagi mencerap ilmu Allah tadi. Akhirnya, secara hakikat, ketika ruhnya itu tertindih oleh kepentingan alam duniawi, maka sesungguhnya ruh itu tidak berfungsi dalam dirinya. Akibatnya dia hakikatnya seperti hewan. Seperti itu. Hadirin sekalian. Nah, kita ingat akan sebuah hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, Rasulullah bersabda begini. Mathaluma, perumpamaan perkara. Nah, mathaluma, perumpamaan perkara yang ba'athani Allahu bihi, yang aku diutus dengan membawa perumpamaan tadi, yaitu perumpamaan tadi adalah minal huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu. Nah, kata Rasulullah, aku ini diutus dengan membawa petunjuk dan ilmu. Nah, itu ya. Nah, petunjuk dan ilmu itu, ya, akan bisa menyerap ke dalam tanah, karena kita ini tanah. Ibaratnya kita ini adalah tanah.
Karena dalam hadis tadi dikatakan, "Mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi, laka mathalin ghaisin," seperti hujan lebat. Nah, seperti hujan lebat yang menimpa tanah. Hujan lebat itu ibarat ilmu dan petunjuk, maka tanah itu ibarat jiwa kita, badan kita ini. Ya. Nah, ilmu dan petunjuk itu, hujan itu ada yang menimpa tiga jenis tanah. Ada tanah yang bisa dengan air hujan tadi menumbuhkan tumbuhan, ya, sehingga dengannya bermanfaat kepada manusia lainnya. Dan ada juga tanah yang bisa menahan air hujan. Ya, kemudian air hujan itu bisa memberikan minum kepada ternak dan kebutuhan manusia lainnya. Nah, ada tanah yang tidak bisa menahan air hujan. Air hujan itu lewat begitu saja terbuang. Nah, seperti itu. Nah, hadirin sekalian. Jadi tanah yang bagaimana yang bisa menyerap air hujan tadi? Air hujan itulah itu tadi al-huda wal ilmu tadi. Ya, tanah yang mana? Ya, itu tadi jiwa kita yang kesadaran ruhiyahnya tidak terpilih oleh kepentingan alam materi dunia ini. Begitu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pantas ya bahwa Rasulullah mengajarkan saum, Rasulullah mengajarkan lebih banyak menangis daripada tertawa dalam ayat lain, gitu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita itu untuk bisa mengendalikan dunia. Agar apa? Agar ruh tadi, kesadaran tadi yang ada dalam diri kita ini betul-betul bisa menserap ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Qur'an, hadirin sekalian, umpamanya ini surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh ya, kami sudah penuhi jahanam itu dengan kebanyakan minal jinni wal insi, jin dan manusia. Ya, itu Allah memenuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Kenapa? Alasannya lahum qulubun, mereka itu punya hati. Namun entah kenapa hati itu layak pohona biha, tidak mampu memahami. Lahum ayunun, pun juga mereka punya telinga, tapi entah kenapa mohon maaf, lahum ayunun, mereka itu punya mata, tapi entah kenapa la yubsiruna biha, mereka tidak bisa memandang dengan matanya itu. Walahum adhanun, pun juga mereka punya telinga, namun entah kenapa la yasma'una biha, mereka tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Nah, kenapa begitu? Ini pertanyaannya. Nah, jawabannya tadi, karena qulubun tadi, hati mereka yang jadi tumpuan ruh itu, ya tadi terlalaikan, tertindih oleh kepentingan duniawiya, sehingga tidak bisa bekerja dengan optimal. Bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, orang yang ruhnya tertindih oleh kepentingan duniawiya tadi, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Sama, karena fungsi ruhnya kan tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah jasadnya sama dengan hewan tadi, kembali ke proses awal ketika seorang ibu mengandung dan ketika seekor binatang hamil tadi, gitu ya, sama gitu. Balhum malah bisa jadi adol lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu kaum yang lalai. Nah, ini kalimatnya di sini hadirin sekalian, ulaika humul ghafilun, mereka lalai. Nah, kelalaian itulah yang akhirnya menyebabkan ruh itu terpilih, sehingga kesadarannya untuk mencerap ilmu Allah itu kurang, bahkan sama sekali tidak ada. Begitu. Nah, kemudian kita lihat surat Al-Hajj. Dan sekalian, surat Al-Hajj
Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi. Bukankah mereka itu berjalan fil ardi di bumi? Nah ini ya. Bukankah mereka itu berjalan di muka bumi? Ya. Fatakunu lahum qulubun. Lantas mereka itu punya hati. Yang seyogianya yaqiluna biha, mereka berakal dengan hati tadi. Jadi ya, yang seyogianya mereka berakal dengan hati tadi. Artinya ketika kita ini kan semua berjalan di muka bumi, semestinya dengan hati yang terang, dengan ruh yang terasah tadi ya, dengan ruh yang tidak terkendalikan atau yang tidak terpilih oleh kepentingan duniawi tadi, mestinya sangat sensitif ruh itu ya untuk melihat dan menyimak tentang bukti-bukti kebesaran Allah, tentang kejadian-kejadian umat-umat yang lalu, ya, ada gempa bumi di sana, gempa bumi di situ, ada longsor sana, longsor itu. Kemudian kalau ruhnya itu tidak tertindih oleh kepentingan hawa nafsu tadi, mestinya dia melihat, oh masya Allah, ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nah, jadi mestinya fatakunu lahu qulubun. Mereka itu kan punya hati, yaqiluna biha, yang semestinya dia berakal atau memahami dengan hati itu. Adhanun, atau dia pun juga punya telinga yang mestinya yasmauna biha, mendengar. Tetapi kenapa semua terjadi begitu? Hatinya itu tidak bisa memahami, telinganya tidak bisa mendengar. Itu karena persoalannya fa'innaha, karena sesungguhnya yang jadi persoalan adalah la ta'mal absor, bukan persoalan buta pandangannya sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bukan persoalan itu. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, walakin tetapi ta'mal qulub, hatinya itulah yang buta. Allati fi sudur, yang ada dalam hatinya. Ini persoalannya, tertindih ruhnya tertindih, ya. Sehingga kemudian menjadi buta, sehingga tidak mampu memahami dan tidak mampu mendengar, begitu. Yang kelima, ruh adalah yang menyebabkan dia sadar dan mengerti, ya, begitu. Jadi ruh itu adalah yang menyebabkan dia sadar dan mengerti, bukan yang menyebabkan dia hidup. Ini ada hal yang perlu kita pahami ya. Orang biasanya mengatakan, oh dia badannya itu hidup karena ada ruhnya. Dia itu hidup karena ada ruhnya. Bukan. Ruh itu adalah yang menyebabkan dia sadar dan mengerti, bukan yang menyebabkan dia hidup. Proses kematian seseorang diawali dengan dicabutnya ruh. Dan kemudian diikuti oleh proses kematian jasad, di mana mekanisme hidup dari jasad tadi semakin memburuk dan akhirnya mati. Kan gitu kan? Jadi proses kematian itu memang diawali dengan dicabutnya, sehingga kemudian dia tidak sadar. Nah, karena ruhnya itu tidak dikembalikan oleh Allah ketika mati itu, akhirnya mekanisme hidup jasadnya tadi semakin menurun, akhirnya mati, begitu. Nah, hal ini berbeda dengan orang yang tidur. Nah, orang yang tidur, Allah hanya mencabut ruhnya saja dan kemudian mengembalikannya lagi. Jadi sama pada satu sisi antara orang yang mati dengan orang yang tidur. Hanya bedanya kalau orang yang tidur ruhnya dikembalikan, orang yang mati ya tidak dikembalikan. Itu bedanya. Karena itu kalau kita berdoa kepada Allah ketika kita mau tidur dan ketika bangun tidur kan begitu yang dituntunkan oleh Rasulullah tadi ya. Bahwa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Gitu. Nah, yang keenam, hadirin sekalian, dari penjelasan di atas,
Dengan demikian manusia itu terbentuk atas 3 unsur. Ada unsur jasad yang merupakan alam materi duniawi, dan ada unsur mekanisme hidupnya yang menempel pada jasad tadi. Begitu. Itu mungkin yang kita sebut dengan nyawa, ya. Ada mekanisme hidup yang menempel pada jasad tadi sebagai perintahnya, perintah Allah. Kemudian yang ketiga ada ruhnya yang menyebabkan dia sadar untuk berilmu dan berbudaya. Nah, kita ingat orang yang meninggal itu kan organnya masih bisa didonorkan. Itu kan pertanda bahwa memang masih hidup mekanisme jasadnya. Gitu kan? Nah, itu. Nah, hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, nah ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, inna ruha idza qubida tabi'ahu al basar, ya. Ya, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka penglihatan ini bisa melihat. Artinya apa? Artinya ketika ruh itu sudah tidak ada, ini apa namanya mekanisme penggunaan mata, telinga masih berfungsi. Ketika ruh itu dicabut, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, ketika ruh dicabut, si jasad itu bisa melihat. Nah, gitu. Hanya tentu melihatnya dalam keadaan tidak sadar, karena yang kesadarannya diambil seperti itu. Baik, hadirin sekalian, ini ada sisa waktu untuk bisa diskusi. Silakan kepada Farid. Baik, alhamdulillah kita telah mendengar pematerian dari guru kita Pak Dr. Elan Sumarna Magister Agama. Maka dari itu kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab dari teman-teman, mau baik itu yang ada di Google Meet ataupun yang ada di live stream, sedang menonton live stream. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baik, dari Google Meet dulu ya, sudah ada Muhammad Nova Salamuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam Pak. Jadi pertanyaan saya Pak terkait tadi ya yang telah dijelaskan terkait ruh. Bagus sekali gitu kan. Saya tertarik tentang ruh ini gitu. Tentang pemaparannya tadi tentang ketika wafat, tidur dan lain sebagainya. Nah, jadi yang saya tanyakan Pak, kadang saya menemukan fenomena di mana masyarakat ada yang mengaku bahwa dia tuh mati suri melihat neraka, surga dan lain sebagainya. Nah, apakah itu dalam sudut kacamata pandangan Islam, apakah itu dibenarkan akan kejadian yang beliau alami gitu? Ya sekian, terima kasih Pak jawabannya. Ya, baik, langsung aja ya, Farid. Ya, bagus pertanyaan dari Novel. Jadi betul ada seperti itu. Itu artinya ruhnya itu tidak segera dikembalikan. Kalau kata orang Sunda itu dianjangkeun heula. Jadi dipegang dulu oleh Allah, tetapi karena kematiannya belum ditentukan, ruh itu kemudian dikembalikan. Tetapi selama oleh Allah dipegang, ya dia diperlihatkan dulu surga dan neraka dan sebagainya. Begitu. Demikian Novel, alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu adik-adik mahasiswa yang di live di TV UPI boleh silakan nanti dibacakan. Ya, baik. Untuk teman-teman barangkali ya teman-teman jemaah semua barangkali ada yang ingin ditanyakan, baik itu yang di Google Meet ataupun teman-teman yang sedang menonton di live stream TV UPI, dipersilakan. Ini ada dari kesepuhan Pak itu apa Pak Rin? Alhamdulillah. Ada Ustaz Gisris dari silaturahmi mangga. Ustaz Jaja dari silaturahmi kita berikan ke kesepuhan pula. Barangkali dari kesepuhan ada hal yang akan ada silaturahmi.
Sanesila Pak Kiai. Alhamdulillah. Silakan Jadi bosanan kadang abdi mah. Jangan pemantik ya, nah, Ustaz. Dari Dede katanya kalau tidak ada ya kita dengarkan dari kasih Tuhan, bisa on cam kalau di Google Meet atau bisa ditulis di chatnya di ada apa ini dari Haji Muhammad Ilyas juga silakan ya, dari Haji Muhammad Ilyas dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak mengenai tadi gitu ya, hadis mengenai ruh gitu ya. Dan di situ ada penjelasan tentang tidur nih. Nah, Haji mau bertanya ini menurut pandangan Islam ataupun sesuai hadis tadi, kita kan tidur. Nah, tidur tuh ada yang bermimpi dan ada yang juga tidak. Tadi dikatakan bahwa kalau tidur itu ruhnya itu sedang diangkat gitu ya. Nah, kalau boleh tahu itu ruhnya tuh sedang kemana gitu atau dikemanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah disimpan pada suatu tempat ataupun tidak? Ataupun ruh itu misalkan kita sedang bermimpi di Perancis gitu lah. Nah, apakah ruh itu juga memang di Perancis gitu ya? Nah, seperti itu Bapak. Kemudian itu Pak mengenai apa ya kalau kata Sundanya mah erep-erep gitu Pak. Erep-erep ketindihan jin gitu lah atau gitu ya. Apakah benar itu tuh bagaimana bisa terjadi gitu? Apakah ruhnya itu tidak bisa kembali ke jasad kita ataupun digimanakan Pak itu? Kenapa bisa terjadi gitu? Itu Pak mungkin dari Aji. Ya, atau baik. Ya, baik. Aji, pertanyaannya sangat bagus sekali. Hadirin sekalian, Bapak, adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang Allah muliakan, sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, muslim muslimah. Jadi pertanyaan ini bagus. Nah, jadi makanya Rasulullah dalam sunnahnya itu selalu dalam keadaan wudhu kalau mau tidur, dalam keadaan wudhu, sholat dulu, begitu ya, sholat wudhu dulu, kemudian sholat sunnah dulu, kemudian bahkan baca Al-Quran dulu, kemudian tidur dengan berdoa dulu, gitu. Itu dalam rangka menenangkan kondisi pengalaman-pengalaman yang teralami ketika sebelum tidur, begitu kan? Nah, persoalannya kalau kita tidur itu pikirannya galau kesana kemari, ya bahkan mungkin menjadi pemantik untuk kata orang Sunda itu menjadi kasuat-suat atas pengalaman, tergugah kembali atas pengalaman-pengalaman yang mengerikan, gitu. Akhirnya kemudian kita mimpi begitu dan begitu. Jadi mimpi itu tidak lebih pada satu sisi karena kitanya tidak tertib sebelum tidur, tidak tertib. Mestinya kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu ya wudhu dulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran dulu. Nah ini yang tertib sehingga kondisi ruhiyah kita ini tidak sedang tertindih oleh kepentingan-kepentingan lain, begitu. Nah, persoalannya ketika kita tidur ini kita tertindih, ruhiyah ini tertindih oleh kepentingan-kepentingan lain, oleh kekecewaan, oleh keinginan yang tidak tersampaikan dan lain sebagainya. Begitu akhirnya ya pas saat itu mimpi. Nah, ruh itu mengikuti pengalaman-pengalaman yang berkembang tadi, begitu. Nah, kondisi ruh ya di sekitar kita. Dia tidak, kalau mimpi di Prancis ya tidak pergi ke Prancis. Hanya itu yang ruh itu mengikuti apa yang tengah dihayalkan sebelumnya, begitu. Nah, hanya persoalannya ketika ruh itu tidak kembali, ya itulah kematian, begitu dalam pengertian tadi, begitu. Ya, adapun terkait dengan urut-urut ya sama, begitu. Jadi kalau dikatakan dengan bahwa itu ketindihan jin, memang rentan. Hadirin sekalian itu rentan.
kondisi seperti itu amat rentan dikendalikan oleh jin. Kondisi seperti itu, ya. Nah, boleh jadi mungkin dia itu masuk ke alam bawah sadar, tetapi tidak dimasuki jin. Tetapi boleh jadi memang dikendalikan oleh jin. Hanya posisi seperti itulah posisi yang rentan, gitu. Ruh itu. Gitu. Jadi rumusan utamanya jangan sampai ruh itu tertindih oleh kepentingan-kepentingan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan alam materi dunia, gitu. Itu rumusan intinya. Silakan tadi sekalian, ada Prof. Sofian, alhamdulillah, ujang sempit, Prof. Ujang gabung, alhamdulillah, penuhun. Kapunten kesiangan aku. Wah, enggak ya, Prof. Alhamdulillah, kenapa wajahnya. Silakan Farid. Ya Pak, masih ada ternyata pertanyaannya. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Pak, dan mengingat waktu juga mungkin akan dicukupkan saja untuk 2 pertanyaan ini. Mohon maaf apabila teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Yang pertama dari Ibnu Apipah, katanya begini Pak, mohon maaf, Bapak izin bertanya, saya pernah mendengar di dalam diri manusia itu terdapat sukma. Apa ruh dan sukma itu suatu hal yang sama? Enggak Bapak, biasa langsung dijawab. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Mungkin sukma itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, ruh itu hakikatnya tadi. Ruh itu materi juga. Materi juga yang tadi berkepala, bertangan, walaupun tentu hakikatnya tidak sama dengan kita, tidak dibentuk dari tulang dan daging, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hanya fungsinya ruh itu adalah menyebabkan kita sadar, menyebabkan kita sadar. Nah, kalau kemudian sukma itu diterjemahkan sesuatu yang kemudian dua sisi, sukma itu keluar, kemudian kita pun juga sadar, gitu ya, seperti di film-film itu, ya, sukmanya keluar, kemudian yang juga sadar, dua-duanya sadar, nanti yang tidak mungkin tidak mungkin terjadi kecuali yang satu itu jin, yang satu itu jin. Nah, jadi artinya ketika sukma itu keluar, dan pasti jasad itu tidak sadar, walaupun masih hidup posisinya, ya, masih hidup posisinya. Nah, jadi seperti itu posisinya. Nah, itu mungkin Farid. Silakan. Iya, baik. Ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang menonton di ini Pak, di live stream TV UPI dari Cucu Hadiansyah. Izin bertanya, pengertian jika ada yang bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi pengetahuan tentangnya kecuali hanya sedikit. Sudahkah ada batasan sedikitnya? Itu sejauh mana? Dan apakah ruh itu termasuk Dan apakah ruh itu sama dengan jiwa? Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Cucu, Pak Ustadz Cucu yang sudah memberikan silaturahminya. Hadirin sekalian, tentu saja antara ruh dan jiwa berbeda. Kalau jiwa itu tadi ruh yang masih bertumpu pada hati. Orang menyebutnya jiwa. Ruh yang masih bertumpu pada hati, karena hati itu tempat tumpuan. Isinya lah ruh, gitu. Nah, jadi artinya ruh itu sebuah kesadaran dan letaknya ada di hati tadi. Nah, itulah yang kemudian orang menyebutnya jiwa. Gitu. Orang menyebutnya jiwa. Yang dengan jiwa itu orang bisa mencerap ilmu dan bisa berbudaya, gitu. Nah, kemudian apa tadi? Lupa dari Pak Cucu. Ya. Lalu untuk batasan sedikitnya itu sejauh mana kan tadi ya. Ada wa ma utitum minal ilmi illa qalila tadi ya. Baik. Ya betul Pak. Nah, jadi hadirin sekalian, memang batasannya amat relatif. Ya. Makanya kalimat yas'alunaka ruh itu kalau kita lihat teks daripada hadis yang mendasari asbab nuzulnya tadi, ruh di sana artinya adalah malaikat Jibril. Gitu. Tadi hadis asbab nuzulnya kan orang Yahudi itu benci
kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini sebagai perantara turunnya wahyu. Nah, sehingga mereka, sebagian mereka kalau ingin bertanya tentang malaikat itu, yang terngiang-ngiang dalam dirinya itu takut Allah menurunkan wahyu, yang dengan wahyu itu membukakan aib-aib, membukakan kemunafikan mereka. Itu persoalannya. Nah, jadi kalau kita berpegang teguh kepada, bukan berpegang teguh, melihat redaksi hadis tadi, maka ruh di sana adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu disebut sebagai ruh juga, gitu. Nah, kemudian ya, itu. Nah, tentu saja kalau diartikan ruh itu malaikat Jibril, maka wama utitu minal ilmi tadi, sedikitnya di sana tentu kita hanya mengetahui dari wahyu saja. Kesedikitannya itu dari wahyu, baik yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah ataupun dari lisan Rasulullah itu sendiri. Kalau diartikan ruh itu adalah malaikat Jibril, kita mengetahui malaikat Jibril itu dari ilustrasi, dari gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah atau dari lisan Rasulullah itu sendiri. Begitu. Nah, kalaupun ruh itu diartikan dalam pengertian seperti tadi, bertangan, berkaki dan sebagainya, nah tentu saja sedikitnya itu adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Hanya kemudian hadirin sekalian, itu yang bisa dituntunkan. Yang bisa dituntunkan, yang bisa diajarkan kepada orang-orang adalah pemahaman seperti itu, yaitu yang dilisankan, yang dituntunkan oleh Allah lewat wahyunya kepada Rasulullah, ataupun yang dilisankan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman para ulama-ulama yang mukasyifah, ulama-ulama yang sudah dibukakan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah benar juga merupakan tuntunan dari Allah dan merupakan bagian dari yang sedikit tadi? Tentu bisa jadi begitu. Nah, jadi para ulama-ulama yang memiliki mukasyafah, kalau dalam ilmu suluk itu mungkin bahasa kita sendiri. Kalau tasawuf itu kan sistem sesungguhnya prosesnya suluk. Di suluk itu artinya prosesnya, tasawuf itu sistemnya, gitu. Jadi kalau ulama-ulama yang berdiri di atas suluk tadi, dia kemudian dengan ruhnya yang sangat sensitif tadi, dia bisa mencerap ilmu Allah yang tidak bisa dicerap oleh yang lain. Itu juga termasuk yang sedikit. Hanya kemudian tidak bisa dijadikan tuntunan oleh yang lain, tidak bisa dijadikan tuntunan kepada yang lainnya. Itu yang jadi catatan. Nah, sekarang persoalannya di kalian mungkin karena keindahannya, ya, mendapatkan serapan ilmu Allah melewati ruhnya yang terasah dan sensitif tadi, itu setan menggodanya untuk menyampaikan semua itu kepada manusia, kepada halayak. Akhirnya jadi fitnah. Itu masalahnya. Itu ada saja namanya juga manusia selalu lemah gitu. Prof. Sofian mungkin itu manusia begitu baru saja dan dan sebagainya, pasti itu lemah begitu saja manusia gitu ya. Selalu akhirnya kan muncul toriko yang dengannya kemudian ya muncul fitnah gitu ya. Nah, itu dan banyak juga yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi sesungguhnya betul bahwa kita mempelajari ilmu suluk itu harus dalam rangka tadi supaya sensitivitas ruh kita semakin terasa, itu sehingga mencerap ilmu ilahi itu semakin mudah. Tetapi akidah itu yang harus sehingga pagar-pagar itu terus memagarinya sehingga tidak menyebabkan fitnah kepada orang-orang. Mungkin itu Farid, tapi mungkin masih ada waktu, barangkali ini kesepuhan pada silaturahmi baik dari Pak Ustaz Jaja atau dari
Prof. Sofian, Pak Kiai Sofian. Boleh dinyatakan silaturahminya, mah enggak diaturan. Mohon atuh hatur nuhun kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ningali perkembangan semakin seueur. Alhamdulillah. Iya mas, sebagai sapaan benar menarik sekali bahasan hari ini, yaitu tentang ruh. Nah, seringkali kita mendapatkan informasi ya tentang hadis atau hadis mungkin ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, Al-Quran ya mungkin ada. Yeah. Setiap yang punya nafs itu bakal maut. Nah, apa bedanya itu ya? Saya masih belum begitu paham antara ruh dengan nafs gitu. Karena menurut berbagai keterangan bahwa ruh sendiri tidak pernah mati gitu ya. Hanya karena berpisah saja dengan yang mati itu tadi bagian dari manusia yang bersifat fisik ya, jasadnya. Kalau ruhnya tetap hidup, yang nanti yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama diuji di dunia ini, karena di dunia ini katanya arena ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Mun itu sapaan silaturahmi. Alhamdulillah, hatur nuhun, jazakallahu khairan saja telah memberikan silaturahmi kepada kita sekalian. Nafs itu hadirin sekalian ada yang diartikan ruh, ada diartikan jasa. Fisik itu maksudnya. Nah, jadi seperti ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, tentu itu ruh. Itu tentu ruh. Nah, tetapi kemudian kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, ya tadi setiap fisik ini, entah fisik dalam pengertian jasa, entah fisik dalam pengertian malaikat, karena malaikat juga materi, roh pun juga materi. Itu pun juga mengalami kematian. Jadi illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kegagahan dan keagungan. Nah, jadi pada ujung-ujung terakhirnya semua wafat. Kecuali zat yang Maha Tunggal. Hanya kemudian tentu saja langkah berikutnya kebangkitan itu diawali dengan malaikat dan ruh tadi. Nah, kemudian itu ya diikuti dengan kebangkitan jasad dari dalam kubur tadi, kemudian dipertemukan ruh dengan mereka sehingga mereka sadar kembali. Nah, jadi betul yang sampaikan Pak Ustaz Jaja. Jadi semuanya kullu nafsin dha'iqatul, semuanya fana. Yang abadi hanya Allah. Nah, hanya ada kebangkitan yang diprioritaskan dulu. Malaikat dibangkitkan dulu, termasuk ruh di dalamnya. Nah, kemudian juga jasad-jasad yang kemudian dipertemukan dengan tadi. Termasuk mungkin juga surga dan neraka yang sudah ada juga dihancurkan dulu, kemudian baru dibuatkan. Nah, jadi hanya ada keabadian yang keabadian yang muqayyad dan keabadian yang mutlak. Keabadian yang mutlak hanya Allah. Keabadian yang muqayyad, keabadian yang muqayyad itu keabadian yang muqayyad, yang tidak mutlak, itu ada dalam genggamannya. Jadi seperti itu. Nah, nanti juga dalam pemahamannya kita juga melihat ada yang umum, ada yang khusus. Itu diatur. Jazakallah, Ustaz Jaja, alhamdulillah. Sami-sami. Dari Pak Prof. Sofian, Pak Kiai, boleh pada mengingatkan silaturahmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz, ini kajian yang sangat menarik.
Karena bagaimana bisa mengikuti langkah-langkah, contoh-contoh dari Rasulullah kalau hadisnya nggak digali. Jadi saya merasa bangga dan bahagia. Jadi antara sekian kajian yang khusus untuk hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang sudah tidak dilakukan lagi, sehingga menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan. Mudah-mudahan dengan pengajian ini terus berlangsung. Di bagaimanapun berbicara, apalagi berbicara ruh. Semua yang hidup ini kan memiliki ruh. Dan mereka sangat takut kalau ruhnya hilang. Gitu. Ubud dunia wa karoyatul maut. Jadi terusnya mudah-mudah dunia gitu ya. Kenapa? Ruh nata eling. Maka dengan pengajian ini ya diharapkan tersentuhlah ya hamba-hamba Allah yang jor-joran, mudah-mudah mereka mana mudah-mudah anggaran udah kita tidak akan tersampaikan. Jadi saya merasa bangga dan bahagia, itulah silaturahmi saya, dan mohon maaf kalau sedang ada kebentrokan kadang-kadang suka ngaji nggak ngaji nih kedoh kalau waktu tapi kadang-kadang sudah tinggal sedikit lagi ya ngambil berkahnya gitu ya, ambil kebaikannya, mudah-mudahan walaupun ngambil ujungnya tapi dapatnya semuanya gitu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak Ibu, kawan guru besar, kemudian juga Bapak Ibu dosen, kemudian juga tentu saja adik-adik mahasiswa yang semuanya Allah cintai dan muliakan, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan. Demikian perjumpaan kita. Silakan ditutup oleh Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serangkaian acara dalam kajian Sahih Bukhari ini telah terlaksana dengan baik dan dengan lancar juga. Mohon maaf apabila dari jemaah sekalian masih ada yang ingin bertanya, mengingat dari estimasi waktu yang telah dipersiapkan oleh panitia itu sudah habis ya waktunya gitu. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang pada saat ini belum memiliki kesempatan untuk bertanya, mungkin bisa di lain kesempatan. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Elan untuk ilmunya dan waktunya pada sore hari ini, yang dimana telah berbagi ilmunya kepada kita semua, baik itu yang ada di Google Meet ataupun yang ada di dalam live stream untuk teman-teman yang menonton live stream. Dan semoga semua kegiatan kita ini mulai dari awal tadi pembukaan hingga sekarang terakhir itu penutupan, semoga menjadi nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Baik, untuk menutup kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kajian Sahih Bukhari ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.